Kadang gitu gak sih kita teman-teman ya, nunggu kejadian dulu baru kita nyeselnya belakangan. Terus kita bilang sama diri kita sendiri kayak gini, aduh ya tuh kan bener feeling gue kayak kemarin tuh kayak begini, ternyata beneran lu gak meleset gitu. Aduh seandainya aja gitu kan, seandainya aja dan seandainya aja. Ini yang namanya kita ngeyel udah dikasih pertanda ya. Apalagi buat kalian semua yang udah bener-bener berdoa banget itu kan sampai memohon, tapi giliran udah dikasih pertanda teman-teman ya melipir gitu, karena kadang-kadang pertandanya itu nggak sesuai dengan apa yang kamu mau gitu. Jadi ya agen sendiri gitu, jadi ngapain ya kan susah-susah, mendingan ini aja lakuin apa yang kamu mau. Nah ya kayak gitu biasanya, ntar nyeselnya belakangan. Nah kalau udah minta pertanda ya udah ya diikutin dong pertandanya ya, karena pasti baik teman-teman ya. Right, diri dengan kali ini barengan sama Oracle Card Indonesia kita bakalan baca buat teman-teman Capricorn ya, dimanapun kalian berada. Apa sih sebenarnya hal yang kamu tuh sudah ketahui teman-teman ya, tapi kamu tuh tetap kamu lakukan, yang ngeyel aliasnya gitu ya. Kita bakalan baca nih general reading ya, jadi ini umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau dengerinnya dengan senang, dengan happy, dengan bahagia, dengan vibes yang positif pula ya. Supaya apa? Supaya outcome-nya pun ke hidup kalian juga jadi positif ya teman-teman ya. Dan timeless, jadi anytime kalian mau dengerin boleh dengan senang hati. Oke ya. Right, kita bagi jadi 3 cerita teman-teman ya. Cerita 1, 2, dan 3, kalian cuman perlu ngedengerin 3-3-nya aja. Siapa tahu 3-3-nya ini ya bisa jadi pengalaman hidupnya kamu ya. Dan juga private reading barengan sama Oracle Card Indonesia boleh ya, silahkan menuju ke oraclecardindonesia@gmail.com, oraclecardindonesia@gmail.com. Terms and condition berlaku ya teman-teman ya. Dan juga di sana di description ada 3 link ya untuk menuju ke Oracle Card Indonesia, Oracle Card Indonesia Soul Story, dan juga Oracle Card Indonesia Sound Therapy, which is channel ketiga ini ya agak lain teman-teman ya dari channel pertama dan kedua yang reading ya. Yang ini enggak, jadi ini terapi musik ya, binaural, brainwave, subliminal ya, dan sebagainya. Kalau kalian bingung kalian boleh googling teman-teman ya. Dan kepoin ya, playlistnya dilihat, video-videonya dilihat, karena di sana ada banyak sekali ya sesuai dengan kebutuhannya kalian. Kalian boleh klik dan dengarkan konsisten serta berulang-ulang ya. Ada yang bisa didengarkan setiap saat teman-teman ya untuk memicu kreativitasnya kamu ya. Ada juga yang nggak bisa ya, jadi didengerin hanya khusus pas waktu kamu mau tidur gitu kan ya, deep sleep ya, buat kamu yang insomnia ya. Itu ada macam-macam sih teman-teman ya, buat finansial juga ada. Jadi kalian wajib banget kepoin di sana, right? Still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. Somebody play with a beautiful one for you. Capricorn, di cerita yang pertama, apa sih yang udah kamu rasakan? Intuisinya kamu, firasatnya kamu ya teman-teman ya. Apa kita lihat? Ada ketidakjujuran ya, menurut kamu ada ketidakjujuran, sesuatu hal yang kamu harapkan ternyata nggak sesuai dengan kenyataan gitu kan ya. Ini loh ya yang membuat kamu jadi pada akhirnya galau teman-teman ya. Intuisi kamu mengatakan bahwa aku dibohongin nih gitu kan ya, ada yang nggak jujur nih gitu. Nah yang terjadi sesungguhnya itu apa sih ya, kita lihat. Yang terjadi sesungguhnya adalah ya, oke, yang terjadi sesungguhnya ya iya sih ya ada ketidakjujuran, tapi ya ini terjadi karena seseorang merasa benar-benar sesak banget ya, benar-benar merasa terikat ya, dan ingin membebaskan diri gitu ya, untuk oke, aku tersiksa, kamu juga tersiksa, jadi aku lebih baik ibaratnya jujur ya, dan melepaskan segala sesuatunya gitu loh ya, sebenarnya ya perasaan-perasaan terikat ya, dan akhirnya melepaskan sih. Nah apa yang kamu lakukan, kita lihat ya. Yang kamu lakukan adalah ya mungkin butuh waktu sih teman-teman ya, mungkin butuh waktu untuk sendiri, untuk yang namanya merenungkan yang terjadi itu seperti apa gitu. Tapi ya balik lagi sih ya, kamunya nggak apa-apa kok ya, ibaratnya kamu struggling dengan diri kamu sendiri dan bisa kuat gitu loh berdiri ya, dan nggak apa-apa gitu loh. Dan kita lihat ya siapa aja yang terlibat teman-teman ya, siapa aja yang terlibat, kita lihat.
Seseorang yang sebenarnya dia tuh tulus sama kamu, kalau dibilang tulus iya, tapi terbeban ya teman-teman ya. To be honest, banyak sekali ini ketakutan ya dalam dirinya dia ya, nggak bisa ekspresi. Kalau di dekat kamu itu kayak kamunya baik gitu loh, menurut dia kamunya juga baik, tapi dia merasa nggak nyaman karena merasa kayak apa ya, terdominasi, terintimidasi kayak gitu-gitu loh teman-teman ya. Kalau dibilang tulus gitu, kamunya sendiri juga tulus, hanya saja mungkin banyak miskomunikasi ya, seperti itu. Nah, apa yang sebaiknya dilakukan, kita lihat. Oke, kalau memang berbeda ya, terjadi yang namanya perbedaan keyakinan, sudut pandang ya, cara kita melihat sesuatu hal, solusi dan sebagainya ya teman-teman ya. Ya daripada nantinya end up-nya akan terjadi sesuatu hal yang enggak diinginkan ya, sama-sama enggak diinginkan ya, mendingan ya dilepaskan gitu kan. Karena kalau misalkan kita bicara mengenai perbedaan keyakinan, adat dan budaya untuk beberapa orang itu benar-benar bukan miris ya, benar-benar riskan banget teman-teman ya, benar-benar riskan banget. Jadi ya kalau memang dari awal enggak, mendingan enggak usah gitu loh, daripada end up-nya udah buang waktu, buang tenaga, buang pikiran gitu, dan pada akhirnya juga lepas dan malah saling menyakiti kan, malah jadi nggak bagus ya. Seperti itu sih teman-teman ya. Right, ini adalah cerita kamu yang pertama ya. Kita lihat di cerita yang pertama ini ya, seperti ini. Nah, kita akan menuju ke cerita kamu yang kedua ya teman-teman ya. Coba kita lihat cerita kamu yang kedua seperti apa. Apa sih yang sudah kamu rasakan ya, intuisi, firasatnya kamu ya, kita lihat. Apa yang sudah kamu rasakan ya, oke. Oh, keluar ini teman-teman, ada ketidakjujuran, tapi ini tentang pekerjaan ya, dunia kerjanya kamu, kantor dan sebagainya ya teman-teman ya, perusahaan tempat kamu bekerja ya, ketidakjujuran tentang pekerjaan. Nah seperti itu. Nah kita lihat yang terjadi sesungguhnya itu kayak gimana ya, yang terjadi sesungguhnya kayak gimana ya. Oke, ada sesuatu yang memang kamu inginkan gitu kan ya, cita-cita ya kamu, impian kamu, tapi ternyata yang dibutuhkan sama perusahaan gitu kan ya, bukan seperti itu gitu loh. Jadi ini yang menyebabkan ada perbedaan pandangan, perbedaan visi ya, perbedaan pula yang ini pada akhirnya membuat kamu ya begitulah gitu ya, seperti itu. Jadi yang sebenarnya sih kayak gitu. Ini mungkin belum disampaikan aja ya teman-teman ya. Apa yang kamu lakukan, kita lihat. Apa yang kamu lakukan? Kamu tetap komitmen sih teman-teman ya udah gitu, tapi ada beberapa hal yang mungkin kamu pada akhirnya realize something gitu kan, dan mencoba hal yang lain ya, yang jauh lebih berani teman-teman ya, sesuai dengan memang ya kamu bersyukur sih karena hal tersebut ya malah membuka peluang-peluang yang lain buat kamu gitu. Nah kita lihat siapa aja sih yang terlibat di sana teman-teman ya, kita lihat siapa aja yang terlibat di sana, kita lihat. Oke, yang jelas ada kamu teman-teman, lalu juga ada orang yang kamu rasa adalah seseorang yang tidak jujur, mengkhianati, memperlakukan gak adil ya, seperti itu. Dan posisinya sih ini jauh ya teman-teman ya, posisinya jauh. Nah kita lihat apa yang sebaiknya dilakukan, kita lihat apa sih yang sebaiknya dilakukan. Oke, bebaskan diri dari pikiran-pikiran yang itu tuh nggak perlu ya teman-teman ya. Oke, kecewa sih iya, marah iya, frustrated iya gitu kan, atau kecewa atau dan sebagainya lah ya. Mungkin beberapa teman-teman mengalami hal tersebut ya. Tapi balik lagi, banyak-banyak refleksi diri. Kenapa sesuatu hal itu terjadi dalam kehidupan kita? Pasti ada hikmahnya ya. Kenapa kadang-kadang kita ya kehilangan peluang dan kesempatan dalam hidup? Kenapa? Itu karena sudah disediakan kesempatan dan peluang ya di depan nantinya. Ya no matter how ya,
kapan gitu kan ya, when gitu teman-teman ya, kapan ya kita nggak pernah tahu, tapi pasti ada rencana yang jauh lebih baik ya. Even dalam prosesnya itu benar-benar butuh yang namanya perjuangan pakai banget. So bebaskan diri kamu dari pikiran-pikiran yang membelenggu gitu kan teman-teman, dari keterikatan ya. Apa sih yang mau kamu lakukan gitu loh ya, apa sih yang membuat kamu nyaman ya, itu aja yang dilakuin gitu. Apa yang membuat kamu nyaman, apa yang membuat kamu tuh happy dan merasa tenang. Karena ya teman-teman ya, sekali lagi kalau misalkan kita bicara patokan happy-nya seseorang itu kan beda-beda ya. Happy-nya aku sama happy-nya kamu pasti berbeda gitu. Happy-nya kamu sama happy-nya orang lain juga pasti berbeda gitu. Buat orang lain mungkin punya uang adalah sesuatu hal yang bikin happy ya. Buat sebagian orang yang udah punya uang ya, mungkin punya uang bukan sesuatu hal yang membuat mereka happy gitu loh. Ada banyak hal gitu loh, versinya macam-macam happy itu ya, seperti itu. Jadi apa yang nyaman buat kamu ya itu lakukan ya, seperti itu. Oke teman-teman, ini adalah cerita kamu yang kedua ya, cerita yang keduanya kamu. Kita akan menuju ke cerita kamu yang ketiga. Ayo ya, yang ketiga kita lihat seperti apa sih ya cerita yang ketiganya kamu ini ya. Apa sih yang kamu rasakan ya, intuisinya kamu, firasatnya kamu ya, apa itu kita lihat di sini. Oke, mengenai seseorang yang jauh di sana ya, kalau dibilang ini ya jauh, ini bisa jadi kalian LDR, jauh, lost contact juga bisa ya teman-teman ya. Firasatnya kamu adalah seseorang sedang menuai apa yang dia tabur selama ini, jadi dapat karma dan sebagainya ya, firasat kamu seperti itu. Nah yang terjadi sesungguhnya itu apa, kita lihat ya, yang terjadi sesungguhnya. Sebenarnya yang kejadian itu apa sih ya, kita lihat. Oke. Alright, jadi yang dia harap itu nggak sesuai gitu loh ya. Jadi kepergiannya dia tadinya ingin yang namanya sukses, membuktikan sesuatu hal gitu kan teman-teman ya, ternyata yang terjadi itu sebaliknya, yang kayak gini yang terjadi ya. Apa yang kamu lakukan teman-teman ya, apa yang kamu lakukan, kita lihat ya, apa sih yang kamu lakukan ya. Alright, kamu tuh bersyukur teman-teman ya, kamu tuh selalu bersyukur walaupun mungkin di sini ada kehadiran ya orang-orang ketiga teman-teman ya, orang ketiga, pihak ketiga. Bukan berarti harus yang kayak selingkuh gitu ya, bisa jadi ada potensi seperti itu, tapi belum tentu ya, belum tentu orang ketiga itu adalah selalu selingkuh gitu. Artinya orang ketiga ini bisa jadi family ya, orang yang ikut campur gitu kan ya, bisa jadi adalah orang-orang yang di luar dari kamu atau dia ya, seperti itu. Jadi ya yang kamu lakukan sih sementara waktu adalah fokus dengan apa yang sudah kamu cita-citakan gitu kan, dan fokus sama apa yang sudah kamu ibaratnya miliki gitu kan ya, dan tetap melakukan hal tersebut setiap saat ya. Artinya hari-hari itu kamu ngelakuin apa yang selama ini udah kamu lakuin gitu loh teman-teman ya, seperti ini. Nah siapa aja sih yang terlibat? Nah kita lihat siapa aja yang terlibat. Oh kita lihat, seseorang yang kamu harapkan sebenarnya, kamu pernah berharap sama orang ini ya, tapi pada kenyataannya ya meleset teman-teman ya, jauh banget dari harapannya kamu gitu, dan mau nggak mau ya kamu harus menerima kenyataan gitu loh ya, seperti itu. Kamu juga terlibat di sana, dia dan kamu sih ya. Apa yang sebaiknya dilakukan? Apa yang sebaiknya dilakukan? Oke. Hubungan yang penuh dengan ketakutan ya teman-teman ya, bagus sih gitu, artinya secara kamu punya momen barengan sama dia. Tapi kalau misalkan didasarkan dengan ketakutan, takut kehilangan, takut dikhianati, takut begini, takut begitu gitu kan ya, baik nggak sih teman-teman ya? Nggak baik lah pasti ya. Menjalani satu hubungan dengan dasar takut itu emang baik, enak nggak? Enggak lah, pasti was-was gitu kan ya. Hal-hal seperti ini nggak akan pernah bisa bikin happy gitu. Jadi ya renungkan baik-baik ya, renungkan baik-baik terlebih dahulu. Memang gak ada yang pasti sih di dunia ini ya, bahkan ketika kita sudah ibaratnya memilih seseorang pun gitu kan,
di satu waktu ketika alam semesta ini bilang oh ini lewat doang nih gitu kan, yang nggak jadi gitu kan ya, pasti gitu loh ya. Jadi rencana manusia itu boleh, kamu tuh berencana setinggi-tingginya boleh gitu kan, seribet-ribetnya mau bikin rencana juga boleh ya. Tapi balik lagi teman-teman ya, balik lagi ya, ada hal-hal yang dimana di luar dari diri kita ya, memang kita nggak bisa kendalikan hal tersebut gitu ya. Oke teman-teman, ini adalah cerita kamu yang ketiga ya. Jadi gitu teman-teman ya, jadi kalau kita udah dikasih pertanda, apalagi buat kita yang udah ibaratnya berdoa gitu kan ya, setiap hari setiap saat di malam hari dan sebagainya teman-teman ya, dan udah dikasih pertanda yang jelas banget luar biasa ya, ayo diikutin gitu ya, right? Kita bakalan jumpa lagi di next timeless reading, general reading barengan sama Oracle Card Indonesia dengan cerita yang berbeda, pemahaman yang berbeda, zodiak yang berbeda pula teman-teman. Thank you so much for listening. Remember for always happy and happy always. Love you, bye, have a great day.